Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 di dalam urutan kalender Hijriah. Sya'ban merupakan bulan latihan karena ini merupakan pintu gerbang untuk menuju bulan suci Ramadan. Kita tahu Ramadan merupakan bulan peperangan. Bulan yang dahsyat di mana kita akan bertempur melawan musuh yang sangat berat. Karena apa? Musuh yang kita hadapi pada bulan suci Ramadan adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, barangkali kita akan mudah menghadapinya. Kita akan memasang strategi yang akan mudah. Kapan dia menyerang, kapan dia akan menggempur kita, kita mesti tahu. Tetapi kalau kita menghadapi musuh di peperangan yang musuhnya nggak kelihatan, ini kan sulit bagi kita. Mau ditebas-tebas apanya, mau dipukul-pukul apanya, nggak kelihatan. Musuh yang kita hadapi pada bulan suci Ramadan, musuhnya nggak kelihatan. Yakni melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita saat saum Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan peperangan yang berat, maka Sya'ban ini adalah bulan persiapan, bulan latihan untuk menghadapi musuh dalam peperangan Ramadan. Bulan latihan. Logikanya kalau seorang serdadu dia akan pergi berperang, seorang prajurit akan pergi bertempur di medan perang, kan butuh persiapan. Butuh persiapan, butuh latihan. Bagaimana kita memasang strategi, menangkis serangan lawan, dan lain sebagainya. Kalau ada seorang serdadu, seorang prajurit perang yang dia berangkat dengan modal nekat, sementara musuh yang dihadapi sangat begitu berat dan hebat, itu kan bunuh diri namanya. Bunuh diri. Kadang-kadang yang sudah latihan pun itu di medan perang dia akan keteteran. Kalau menghadapi musuhnya, musuh yang berat. Dia akan kerepotan. Apalagi menghadapi musuh yang berat tanpa adanya persiapan dan latihan. Konyol kita, bunuh diri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadikan Sya'ban ini bulan latihan. Mengingat peperangan Ramadan ini perang yang sangat berat, melumpuhkan hawa nafsu kita. Butuh latihan. Sya'ban adalah pintu gerbang untuk menuju bulan suci Ramadan. Sehingga pantas kalau kemudian Abu Hurairah mengatakan, innahu alaihi salatu wassalam lam yasum ba'da Ramadan illa fi Rajab wa Sya'bana. Adalah baginda Rasul tidak memperbanyak puasa. Tidak memperbanyak puasa-puasa sunnah setelah Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dalam hadis ini kan kita bisa sedikit menyimpulkan Nabi memperbanyak puasa di 2 bulan, Rajab dan Sya'ban, yaitu puasa sunnah. Ini kan dalam rangka persiapan menuju Ramadan, latihan. Agar ketemu Ramadan kita tidak kaget. Ketemu Ramadan kita tidak kaku. Ketemu Ramadan kita sudah siap dengan segala-galanya. Karena yang namanya puasa Ramadan itu kan nampaknya ringan, enteng, sepele. Tapi berat kalau sudah dilaksanakan. Kenapa? Karena puasanya kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kalau cuma menahan haus dan lapar, anak kecil mampu. Cuma nggak makan, cuma nggak minum di siang hari, ringan kalau sekedar itu. Tapi puasa kita jangan sebatas sampai di situ.
Bagaimana kemudian ketika kita berpuasa, selain menahan lapar, menahan haus, kita pun bisa mengendalikan nafsu kita. Itu yang terpenting. Bagaimana agar panca indera kita ikut berpuasa. Mata ikut puasa, tangan ikut puasa, lidah ikut puasa. Dan semua anggota badan kita ikut berpuasa. Ini yang sulit. Kalau puasa hanya sekedar nggak makan, nggak minum, kecil, mudah itu. Anak kecil juga bisa. Nah, puasa-puasa yang kemudian oleh Nabi diancam nggak diterima, ya seperti itu. Kam min sha'im. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali hanya dapat lapar dan haus saja. Ini puasa yang merugikan. Untuk itu, Sya'ban ini jadikanlah bulan untuk kita melakukan latihan-latihan. Dan perlulah Sya'ban ini kita muliakan. Kita agungkan sebagai bulan persiapan untuk menuju Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man 'azzama Sya'bana." Barang siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan dia pun bertakwa kepada Allah di bulan itu. Wa amila bi ta'atihi, dan dia pun berupaya menyibukkan diri beramal-amal ketaatan. Melakukan amal-amal ketaatan. Wa amsaka nafsahu anil maksiati, dia juga berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Kalau di bulan Sya'ban dia melakukan hal itu, maka kata baginda Rasul, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, Allah akan mengampuni dosa orang yang semacam ini. Wa amanahu min kulli kanu fi tilka sana, dan dia akan diberikan pengamanan oleh Allah, akan diamankan, akan dilindungi dari apa? Minal balaya, dari segala macam bentuk-bentuk musibah, bala, bencana, wal amradi kulliha, dan dia juga akan dilindungi dari berbagai macam penyakit. Kita akan mencoba melihat lebih dekat hadis ini ya. Bagaimana cara kita mengagungkan bulan Sya'ban ini? Man azama Sya'bana, barang siapa orang yang mengagungkan bulan Sya'ban. Bagaimana cara kita mengagungkan bulan Sya'ban? Pertama, wattaqallaha ta'ala, dengan kita bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Apa itu takwa? Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Mudah diucapkan, tetapi akan sangat berat untuk dilaksanakan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah takwa. Mengagungkan bulan Sya'ban, cara yang pertama, tingkatkan takwa. Karena kita akan menghadapi indahnya, nikmatnya bulan suci Ramadan. Maka perlu adanya persiapan meningkatkan takwa ini pada bulan Sya'ban. Mayyattaqillaha yaj'al lahu mahroja, kata Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah hebatnya orang yang bertakwa. Akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Tidak buntu, tidak stres, karena selalu ada solusi Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi yang pertama, kita mengagungkan bulan Sya'ban dengan cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, cara kita mengagungkan bulan Sya'ban yakni dengan wa'amila bita'atihi, melakukan tindakan-tindakan ketaatan kepada Allah. Salat, puasa-puasa sunnah, membaca Al-Quran, melakukan wirid zikir, banyak bersedekah, banyak bersedekah, berinfak, iktikaf di masjid, memperbanyak silaturahim. Ini merupakan amalan-amalan yang dalam bentuk ketaatan. Amalan yang sifatnya ibadah, baik ibadah yang langsung vertikal kepada Allah maupun ibadah yang umum horizontal, yaitu kebaikan kita dengan sesama kita. Itu juga dalam bentuk ibadah. Itaatihi, melakukan amalan-amalan yang menunjukkan kita taat kepada Allah. Ketika ada azan berkumandang, segera kita ambil air wudhu, kita dirikan sholat. Syukur-syukur kita bisa merapat ke masjid, berbondong-bondong kita ke masjid, berjamaah di masjid. Selesai berjamaah kita wirid zikir bersama, kita doa bersama. Ini kan amalan ketaatan. Ini mesti kita biasakan. Agar ketika Ramadan kita tidak canggung ke masjid. Kadang-kadang ada orang yang ke masjid itu hanya ketika Ramadan saja. Itu pun ketika awal-awal tarawih. Pertengahan Ramadan, akhir Ramadan hilang lagi, lenyap lagi, sepi lagi masjid. Canggung dia ke masjid karena jarang ke masjid. Jangan dikira kita ke masjid itu nggak butuh latihan. Butuh kita latihan ke masjid itu. Melatih kaki kita supaya terbiasa ke masjid. Kalau kita sudah membiasakan kaki kita berangkat ke masjid, insya Allah ringan saja kita berangkat ke masjid. Nggak berat. Yang membuat kita berat, kita canggung, itu karena kita nggak terlatih ke masjid. Nggak terlatih. Jadi semuanya butuh latihan. Ya. Kita latihan ke masjid. Latihan berjamaah, latihan kita berzikir bersama, tadarus Al-Quran. Melatih diri agar Ramadan tiba, kita sudah ada pelatihan, sudah terlatih, sudah bagus, sudah siap menghadapi tuntutan Ramadan. Ya walaupun Ramadan itu kebutuhan kita, ya bukan kebutuhan Allah. Allah nggak menuntut, artinya itu semua kembali kepada kita. Ada yang ketika Ramadan tiba dia santai-santai saja. Tidak masa tertuntut untuk ibadah, ya ada. Ada yang ketika Ramadan tiba dia langsung bergegas memperbaiki sholatnya, memperbaiki baca Al-Qurannya. Dia merajinkan diri beribadah. Ini namanya memanfaatkan momentum Ramadan. Karena Pak Ramadan tiba tidak setiap hari. Tidak setiap bulan, hanya 30 hari dalam setahun. Tahun ini kita berjumpa Ramadan, ada nggak jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan di tahun depan? Nggak ada. Tidak ada jaminan dari siapapun bahwa kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi anggaplah kita saat berjumpa dengan Ramadan itu Ramadan yang terakhir agar kita semangat beribadah. Wa amila bi ta'atihi. Cara mengagungkan bulan Sya'ban adalah dengan kita beramal-amal soleh. Melakukan tindakan-tindakan ketaatan. Yang ketiga kata baginda Rasul, cara kita mengagungkan Sya'ban adalah dengan wa amsaka nafsahu anil maksiyati. Menghindarkan diri kita dari maksiat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Menghindari diri dari maksiat. Ya maksiat itu bukan hanya judi, bukan hanya mabuk, bukan hanya minuman keras, bukan hanya pelacuran, bukan hanya tempat-tempat hiburan, bukan itu maksiat ya. Ya memang secara umum itu kita anggap maksiat. Tapi kita mungkin judi bisa menghindari, mabuk kita bisa menghindari lah ya. Tapi ada maksiat yang terkadang kita nggak sadar bahwa kita bermaksiat. Apa itu? Ya banyak. Tangan kita berbuat dosa, mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Itu juga bentuk maksiat.
kita sering ngegosip, sering berghibah, sering menggunjing keburukan orang, itu maksiat. Mata kita melihat hal-hal yang tidak baik, itu juga maksiat. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang kurang baik, itu juga maksiat. Jadi lawan dari taat adalah maksiat. Orang yang berbuat taat, insya Allah dia menghindari maksiat. Orang yang berbuat maksiat, ya artinya dia menghindari ketaatan. Taat kepada Allah akan menghadirkan pahala, maksiat kita kepada Allah akan menghadirkan dosa. Jadi mari kita di bulan Sya'ban ini, kita hati-hati jangan sampai kita berbuat maksiat. Apalagi maksiat yang berat, tadi seperti minuman keras, judi, pelacuran, ya, mabuk. Sampai kepada maksiat-maksiat yang kecil, yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita nggak sadar melakukan. Karena maksiat ini akan mengurangi pahala kita dan akan menambah dosa kita. Paling tidak memperbanyaklah kita beristighfar. Ya. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Istighfar inilah yang akan menguras dosa-dosa kita. Istighfarlah yang akan menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah karena dosa kita akan berkurang. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat, berbuat dosa, imbangilah dengan istighfar. Dan istighfar ini akan kemudian Allah mengampuni segala kesalahan kita. Ya, tapi bukan berarti kita kemudian latah ya. Artinya udahlah gampang kita berbuat dosa, kan ada istighfar. Namanya menyepelekan istighfar ya. Menyepelekan dosa. Udahlah gampang kita menggunjing orang kan kecil ini dosanya, cukup istighfar juga hilang. Ini namanya menyepelekan. Ya. Menganggap enteng dosa dengan hanya istighfar. Gampanglah mata kita sering cuci mata nggak apa-apa ya. Hal-hal yang haram iya wajarlah ya. Cukup dengan istighfar. Ya kita nggak boleh bilang begitu ya. Artinya kita mentang-mentang istighfar ini bisa menghapus dosa, kemudian kita mengenteng-entengkan dosa. Itu salah. Ya. Karena dosa yang kecil itu juga akan ditumpuk-tumpuk-tumpuk akan menjadi sebuah dosa besar. Jadi jangan pernah kita menyepelekan dosa-dosa walaupun kadarnya kecil. Kita sepelekan, kita anggap enteng, dosa kecil akan menjadi sebuah dosa besar. Jadi ada 3 cara kita mengagunkan bulan Sya'ban. Pertama kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua kita terus berusaha melakukan amal-amal kita kepada Allah. Amal-amal bakti kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Dan yang ketiga kita berusaha menghindari maksiat. Kalau ketiga-tiganya kita lakukan, apa balasannya? Yang pertama, ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kan yang sangat penting. Klimaks dari kita beribadah itu kan agar dosa kita terampuni. Kalau dosa terampuni, otomatis rahmat Allah akan kita dapatkan. Tidak mungkin kemudian dosa terampuni, rahmat enggak datang. Kebalikan dari dosa ya rahmat. Dosa menghilang, rahmat Allah berikan. Jadi terampuninya dosa kita. Kita agar sholat kita semuanya diterima oleh Allah dan bisa menyebabkan dosa kita terampuni. Kita ingin puasa kita menyebabkan dosa kita terampuni. Kita ingin sedekah kita, jariyah kita, infak kita menyebabkan dosa kita terampuni. Bahkan kita ada yang sampai umrah ke tanah suci agar apa? Dosa kita terampuni. Efek yang akan menyusul dari dosa terampuni adalah turunnya rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita bicara dosa, siapa sih orangnya yang kira-kira bisa menghindari dari dosa? Saya kira tidak ada ya. Tidak ada. Manusia itu dekat dengan dosa. Manusia selalu berpotensi berbuat dosa. Makanya sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah.
Nah, yang kedua, setelah Allah mengampuni dosa kita, wa amanahu min kulli ma kanu fitil kasana. Dia akan diberikan pengamanan oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Pertama, minal balaya, dari segala macam bentuk-bentuk musibah. Orang yang mengagungkan bulan Sya'ban ini dengan dia berbuat taat beribadah kepada Allah, dia akan dilindungi dari balaya. Segala macam bala, bencana, musibah, malapetaka. Ini pun kita sangat butuh perlindungan dari Allah ya. Sebab yang namanya musibah, bencana, malapetaka itu nggak terduga. Tidak terduga tiba-tiba kita dapat kecelakaan. Misalkan tempat musibah. Nah, kita mengharapkan kemana kita pergi, dimanapun kita tinggal, kita terjaga dari segala musibah. Terjaga dari segala macam bencana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wal amradhi kulliha. Dia pun akan diamankan oleh Allah dari serangan penyakit-penyakit. Ini juga kita sangat membutuhkan ya. Beberapa bulan yang lalu kita bersyukur alhamdulillah corona sudah mulai menghilang. Kita kembali bebas beraktivitas, masjid kembali ramai, jamaah kembali ramai. Tetapi Allah berkehendak lain, mendatangkan corona jilid 2, Omikron. Akhirnya di beberapa wilayah kembali melakukan PPKM dan lain sebagainya. Pembatasan kembali dilakukan. Musibah kembali datang Omikron ini. Ya walaupun konon katanya Omikron tidak sedahsyat Corona ya. Tetapi tetap saja Omikron ini bisa menyebabkan masalah baru. Kita kembali dibatasi aktivitasnya. Nah, kita berharap Ramadan ini akan mengkat ya, memotong, memutuskan mata rantai Omikron ini. Namun kita perlu berbangga hati dan berbesar hati bahwa siapa kata Nabi yang mengagungkan bulan Sya'ban, dia akan dilindungi minal balaya wal amrad, dari segala macam bencana dan berbagai macam penyakit. Di sakit ini kan musibah yang datang. Dan orang kalau sudah sakit, ibadah pun tidak nyaman. Orang sakit di bawah puasa Ramadan, ya tidak nyaman. Orang sakit di bawah baca Al-Quran, ya gak maksimal, gak nyaman. Kita beribadah akan nyaman kalau kita dalam kondisi badan yang fit, badan yang sehat, badan yang bugar. Nah, semoganya dengan kita mengagungkan bulan Sya'ban ini, Allah menghindari dua malapetaka. Yang pertama bencana dan yang kedua berbagai macam penyakit